Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-10 Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Amin ya mujibat du'a isaidin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari orang yang melakukan kejahatan, kufur atau kafir dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tidak mau mengakui atau malah melecehkan apa yang menjadi perintah dan larangannya. Bahkan seolah-olah mereka bebas dalam kehidupan dunia ini tanpa ada pembalasan sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan suatu azab yang luar biasa di hari kiamat pada orang-orang yang kafir, pada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang munafik, dan pada orang-orang yang fasik, di mana mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah melecehkan, sudah menjadikan hawa nafsunya, bahkan berani menentang perintah dan larangan Allah. Peristiwa di hari kiamat dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak ada yang mampu untuk menahannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzim muqarrinina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya ketika di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin atau tir, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa dahsyatnya. Sebagaimana penjelasan dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan pada suatu ketika Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku tentang sifat-sifat neraka itu." Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka dan menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah menyala. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih
dan menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam bagaikan kegelapan malam. Kobaran apinya terus bergejolak dan bara apinya tidak pernah padam. Ya Allah, tolonglah kami dari api neraka. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, api neraka bila dibandingkan dengan api dunia ini hanya asapnya. Bandingannya 70 kali. 70 kali panasnya api neraka. Sedangkan api dunia ini hanya asapnya saja. Kita kena bara api yang sedikit saja sudah menjerit. Apalagi api yang diciptakan oleh Allah. Yang diceritakan tadi, Allah nyalakan selama 1000 tahun. Kemudian dia menjadi merah. Dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Dan dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga dia menjadi hitam. Beberapa riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini dan membutuhkan api, maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberikan api untuk dinyalakan, untuk memasak. Sedangkan api yang sedikit yang diberikan untuk memasak dalam kehidupan dunia ini harus direndam lagi dengan 7 lautan menurut beberapa riwayat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan berani kita. Azab Allah luar biasa pedihnya. Maka fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya orang-orang kafir itu kepada neraka Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dijelaskan lagi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'ad Zubaydi, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular sebesar leher-leher unta yang panjang lehernya. Ketika ular itu menggigit salah seorang dari penghuni neraka dengan sekali gigitan, maka dia akan merasakan sakit bekas gigitan itu sampai 40 musim. Dan di dalam neraka terdapat banyak kalajengking yang besarnya sebesar keledai yang berpelana. Kalajengking itu sekali menggigit penghuni neraka, sakit bekas gigitannya itu dirasakan selama 40 tahun. Na'udzubillah. Begitulah nasib orang-orang kafir yang menentang perintah Allah. Nasib orang-orang zalim yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Nasib orang-orang munafik yang berpura-pura beriman padahal dia menghancurkan agama Allah. Nasib orang fasik yang mengedepankan hawa nafsu tanpa mau terikat dengan aturan Allah. Sehingga ketika Allah menyediakan neraka, mereka dibakar. Setiap kali kulit mereka mengelupas karena terkena api neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru. Tapi semakin mengelupas, semakin diganti, semakin dibakar, sakitnya semakin luar biasa. Demikianlah riwayat-riwayat yang menyatakan betapa pedihnya, betapa sakitnya orang yang dimasukkan dalam neraka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan atau minuman yang disediakan kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa.
Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Khalidina fiha, selamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih. Air mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Penjelasan dari Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab tafsir lain, dari mana nanah itu? Ketika orang-orang kafir tidak tahan meminum air yang mendidih, dia melihat dari tubuhnya keluarlah nanah. Dari tubuhnya keluarlah darah. Darah dan nanah itulah yang kemudian mereka hirup sebagai minuman mereka. Karena tidak tahan diberikan minuman yang disediakan oleh Allah, air yang sangat mendidih itu. Sedangkan makanan mereka, makanan yang berduri. Makanan yang berduri atau makanan yang berasal dari kepala setan yang disebut dengan buah zakum. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jauhkan dari diri kita kekafiran. Jauhkan diri kita dari kezaliman. Jauhkan diri kita dari kemunafikan dan kefasikan, supaya kita terhindar dari azab Allah yang luar biasa. Ya Rabb, lindungilah kami dari azab-Mu. Amin. Ya mujibat doa isailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.